Kita semua adalah murid. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Murid apakah kita ini? Murid dunia atau murid akhirat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab dari karangan seorang ulama besar yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, yang namanya sudah tidak asing lagi di bumi Indonesia ini. Kitab yang akan kita kaji karya beliau yang berjudul Risalah Adab Sulukil Murid. Adab sulukil murid yaitu etika pergaulan seorang murid, etika seorang murid dalam berinteraksi pada kehidupan ini, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana interaksi dia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukaddimah kitab ini, beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan masalah tujuan dan niat seorang murid. Ini isyarat dari beliau bahwa niat dan tujuan itu sangat berpengaruh bagi seseorang untuk mencapai tujuannya. Niat dan tujuan itu sebenarnya menentukan hasil dari seseorang. Makanya beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam mukaddimah kitab ini, dia menjelaskan salah satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yuridul ajilah, menginginkan al-ajilah. Yuridu, murid itu satu akar kata dengan arada yuridu, muridan, yaitu seseorang yang menginginkan sesuatu. Makanya di dalam bahasa Indonesia anak sekolah itu disebut murid karena dia menginginkan ilmu. Tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memilah bahwa murid itu hanya ada dua. Pada hakikatnya di antara banyaknya murid yang ada di dunia ini, orang yang menginginkan sesuatu di dunia ini, sebenarnya keinginan manusia itu hanya terbagi menjadi dua kelompok. Seperti yang disebut di dalam ayat ini. Yang pertama, yuridul ajilata, yaitu murid al-ajilah. Kelompok yang menginginkan al-ajilah. Al-ajilah disebutkan wal ajilatu hiya ad-dunya. Yang dimaksud dengan al-ajilah di sini adalah dunia. Al-ajilah, dunia itu disebut dengan al-ajilah karena al-ajilah itu sendiri artinya sesuatu yang segera. Karena di dunia ini segala sesuatu yang diinginkan itu segera dia dapat dan segera punah, segera didapat dan segera pula lenyap, punah. Makanya dunia itu disebut al-ajilah di dalam ayat ini. Orang yang menginginkan sesuatu di dunia ini, umpamanya dia menginginkan makan, dia akan segera mendapatkan makanan tadi. Menginginkan minum, dia akan segera mendapatkan minuman tadi. Tetapi setelah dia dapat, makanan dan minuman itu akan segera lenyap. Dan segala sesuatu di dunia itu sifatnya seperti itu.
Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, ada sekelompok orang yang dia menginginkan al-ajilah ini. Tujuannya di dalam hidup adalah al-ajilah. Allah menjelaskan di dalam ayat yang dikutip oleh beliau, "Man kana yuridul ajilata", siapa yang bertujuan dunia, al-ajilah, sesuatu yang segera ini, kata Allah, "Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu." Maka kami Allah Subhanahu wa taala ajjalna lahu, akan menyegerakan baginya fiha, di dunia ini, ma nasha'u, bagi siapa yang kami kehendaki, liman nuridu, bagi siapa yang kami inginkan. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, lalu kami jadikan tempat kembali kelompok yang menginginkan dunia ini adalah jahannam, neraka jahannam, yaslaha, yang akan membakar mereka, madhmuman madhura, dalam keadaan terusir, terhina dan terusir. Beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, fa idza kana al-muridu laha fadlan anis sa'i li talabiha. Kata beliau, jika yang di dalam ayat itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menginginkan dunia, akhir hidupnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka terbakar di api neraka dan dalam keadaan hina dan terusir, baru sekedar menginginkan dunia. Bagaimana dengan orang yang benar-benar hidupnya hanya mencari dunia saja, menginginkan dan mencari dunia, yang baru menginginkan saja, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan akhir riwayat hidupnya nanti kembali kepada api neraka. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu. Siapa yang menginginkan dunia, kami segerakan bagi siapa yang kami inginkan. Berarti yang menginginkan dunia itu ada dua kelompok. Orang yang menginginkan dunia, kemudian dia dapat apa yang dia inginkan, dan orang yang menginginkan dunia dan dia tidak mendapat apa yang dia inginkan. Mereka semua di mata Allah Subhanahu wa taala sama, yaitu hamba-hamba yang bertujuan dunia, baik dia mencapai tujuannya atau tidak mencapai tujuannya. Jadi nanti orang yang paling sengsara adalah orang yang menginginkan dunia dan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dan nanti ketika dia kembali, dia dikelompokkan dengan orang-orang yang menginginkan dunia dan mencapai tujuan duniawi. Hidup miskin di dunia, tapi dikelompokkan nanti di akhirat bersama orang-orang kaya yang gila dunia. Padahal dia waktu di dunia tidak mencicipi apapun dari dunia ini. Mengapa demikian? Karena keinginan dia sama. Allah Subhanahu wa taala itu memandang tujuan hambanya. Hanya saja nasibnya yang berbeda, yang ini dipenuhi tujuannya, yang ini tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Masiruhu ilan nar ma'al laumi was-saghar. Orang yang seperti ini, kelompok yang pertama ini, tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina dan terusir. Fama ajdaral agil bil i'radi anha. Dijelaskan oleh beliau betapa pantasnya orang-orang yang berakal itu, orang-orang yang berakal pasti akan berpaling darinya. Wal ihtirasi anha, dan pasti akan menjaga hatinya dari tujuan-tujuan duniawi. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah tujuan, dan tujuan itu letaknya di hati. Jadi boleh jadi
seseorang itu fisiknya mencari dunia tapi tujuannya bukan untuk dunia, maka dia tidak tergolong kelompok yang pertama ini. Sebaliknya, ada orang yang fisiknya tidak mengejar dunia, fisiknya itu terlihat umpamanya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan ukhrawi, perbuatan-perbuatan ukhrawi, tetapi hatinya menuju dunia, maka dia di mata Allah Subhanahu wa taala sedang menuju dunia, dia masuk dalam kelompok yang pertama ini. Umpamanya seseorang yang sholat tetapi di dalam sholatnya dia bertujuan riya, pamer, mencari pujian orang, maka dia di mata Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kelompok yang pertama di dalam ayat ini. Makanya di awal juga disebutkan yang dimaksud dunia ini adalah segala sesuatu yang ditujukan tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dunia, walaupun gambarannya akhirat. Sebaliknya, segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah akhirat, walaupun tampilannya adalah dunia. Tampilannya dunia. Wal akhirah hiya al jannah. Sedangkan yang dimaksud akhirat di sini adalah surga, dan surga itu luas sekali. Ada surga maknawi dan ada surga yang kenikmatan-kenikmatannya fisik, kenikmatan makan, kenikmatan minum. Tetapi ada surga yang lebih, tingkatannya lebih dari itu, yaitu surga maknawi. Surga maknawi itu ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan bercumbu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hakikat surga yang sebenarnya, sebab orang yang mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu mendekat kepada sumber kenikmatan surga itu sendiri. Di dalam ayat ini disebutkan kelompok yang kedua, waman aradal akhirata, siapa yang menginginkan akhirat. Disebut akhirat karena segala sesuatu yang diinginkan itu ada di akhir, tidak segera. Tapi di dalam ayat ini beliau mengatakan, wala yakfi fi husulil fauzi biha al iradatu faqat, bal hiya ma'al imani wal amali salihi al-musyar ilaihi biqaulihi ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kelompok yang kedua ini, siapa yang menginginkan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi syarat di dalam ayat ini. Kalau kelompok yang pertama al-ajilah tidak ada syaratnya. Siapa yang menginginkan, Allah segera memberikan apa yang dia inginkan dari dunia. Tetapi siapa yang menginginkan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi syarat. Beliau mengatakan tidak cukup mereka yang menginginkan kesuksesan mencapai tujuan akhirat itu hanya dengan keinginan saja, tapi harus disertai dengan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yang pertama adalah al-iman, yang kedua al-amalis salihi, beramal saleh, al-musyar ilaihi biqaulihi ta'ala, seperti yang diisyaratkan di dalam ayat tersebut, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun, dan dia berbuat dengan perbuatan atau beramal dengan amal perbuatan yang sesuai dengan keinginannya. Itu syaratnya. Siapa yang menginginkan surga tapi dia berbuat atau menjalani hidup ini dengan perbuatan ciri-ciri penduduk neraka, maka dia tidak akan mencapai surga. Karena surga itu mahal, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi syarat di dalam ayat ini. Yang kedua, syarat yang kedua adalah wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka itulah orang-orang yang usahanya al-mashkur. As-sa'yul mashkur huwa al-amalul maqbul. Orang-orang yang sa'yuhul mashkur,
orang-orang yang amal ibadahnya diterima kasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud diterima kasihi oleh Allah Subhanahu wa taala al-maqbul. Amal ibadahnya dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mustaujib sahibuhu al-madha wath-thana wath-thawab al-azim. La yanqadi wa la yafna bifadlillah wa rahmatihi. Yang mengakibatkan kelompok tersebut yang dikabulkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pujian, kedudukan yang tinggi, akan mendapat kemuliaan yang tidak pernah habis dan tidak pernah lenyap, tidak pernah putus, yang abadi melalui karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesimpulannya, kerugian di atas segala kerugian, al-khasir min kulli wajhin minal muridina lid dunya alladhi yatahaqqaq fi haqqihi al-wa'id al-madhkur fil ayah huwa alladhi yuridu dunya iradatan yansa fi jambihal akhirata fala yu'minu biha. Kerugian di atas kerugian bagi mereka yang tersebut di dalam ayat di atas adalah mereka yang menginginkan dunia, hidupnya itu bertujuan dunia, melupakan akhirat. Yansa fi jambihal akhirah fala yu'min biha, bahkan mereka itu tidak beriman kepada akhirat. Jadi yang tersebut di ayat akan masuk ke dalam api neraka dalam keadaan terhina dan terusir adalah mereka orang-orang yang menginginkan dunia dan melupakan, tidak beriman kepada negeri akhirat. Au yu'min, atau mereka yang menginginkan dunia dan beriman kepada akhirat, wala ya'mal laha, tetapi tidak mewujudkan keimanannya di dalam amal perbuatan sehari-hari, sehingga amal perbuatannya itu menjadikan dia itu merugi. Fal awal, orang yang bertujuan dunia tetapi tidak beriman, mereka itu, kata beliau, kafirun khalidun finnar, adalah orang-orang kafir yang kekal di dalam neraka. Wathani fasiqun mausumun bil khasar, sedangkan orang yang kedua itu, mereka yang menginginkan dunia tetapi beriman kepada akhirat, fasik, termasuk orang-orang fasik, dan tetap dia mengalami kerugian nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, di muqaddimah kitab ini beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menekankan masalah tujuan bagi setiap murid. Nah, setiap orang dari manusia ini murid. Kita semua adalah murid. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, murid apakah kita ini? Murid dunia atau murid akhirat? Kalau kita termasuk murid dunia, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan alihkan jalan hidup kita menuju kepada hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Hadirkan niat-niat terpuji di dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Tujulah sesuatu yang akan membahagiakan kita di dunia ini dan di akhirat, dan tidak ada yang bisa membahagiakan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujulah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidup kita. Kalau kita termasuk murid akhirat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teliti tujuan akhirat kita ini sudah memenuhi syarat-syaratnya atau belum. Sebab berapa banyak orang yang bertujuan akhirat, tetapi dalam perbuatannya tidak mencerminkan tujuan akhiratnya, sehingga dia juga gagal mendapat kebahagiaan nanti di akhirat. Dia harus mencicipi terlebih dahulu hal-hal yang merugikan nanti di akhirat. Maka pesan dari Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad bagi mereka yang ingin membaca kitabnya Adab Sulukil Murid, etika dalam pergaulan seorang murid dalam kehidupannya,
etika kepada Allah, pergaulan kepada Allah dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di mukaddimah kitab ini beliau mengingatkan tentang tujuan. Ketika kita membacanya, perhatikan pula apa tujuan kita membaca kitab ini. Kalau tujuan kita membaca kitab ini sekedar kepuasan intelektual belaka, maka majelis ini hanya sekedar dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuan kita dalam membaca kitab ini mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, menularkan ilmu ini kepada manusia sehingga banyak manusia yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, mengamalkan ilmu ini di dalam kehidupan sehari-hari, maka majelis ini termasuk majelis ukhrawi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mendapatkan manfaat bagi pengucapnya, bagi yang membaca, bagi yang mendengarkan. Nah, niat ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Siapa yang niatnya baik, maka dia akan mendapat kebaikan. Dan siapa yang niatnya buruk, maka dia akan mendapat keburukan. Siapa yang niatnya baik, maka niatnya baik dan perbuatannya baik, dia akan mendapat kebaikan. Jadi tidak bisa kita berbuat buruk, niat baik. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat wa sa'alaha sa'yaha. Dan siapa yang niatnya buruk, walaupun perbuatannya baik, dia akan mendapatkan keburukan. Untuk niat baik harus dengan syarat perbuatan baik. Tapi niat buruk itu akan mendatangkan keburukan bagi orang yang berniat tadi, walaupun perbuatannya baik. Walaupun perbuatannya baik. Karena niatnya yang buruk itu mencemarkan perbuatannya yang baik. Nah, saya kira ini yang bisa kita petik dari muqaddimah kitab Adab Sulukul Murid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memurnikan niat kita, memurnikan ketaatan kita, menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang tulus, menginginkan Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak pernah berpaling pandangan kita kepada Allah dari dunia yang menyesatkan, dari dunia yang menipu, dari gemerlapnya yang menyilaukan, seperti yang disebutkan di dalam ayat وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا الْمَتَاعُ الْغُرُورُ. Dan tiada lain kehidupan dunia itu hanya kenikmatan yang menipu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dalam perjalanan kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin.